Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pernikahan dalam Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas sebagai moderator dan bersama teman saya Andrian Yulianto. Saya Arya Gantari dari absen 10. Saya Dinda Febiola Nur Azizah dari absen 2. Saya Nabila Natasha dari absen 25. Saya Aktale Faustina Margani dari absen 3. Saya Tika Safira Apriliani dari absen 34. akan mempresentasikan tentang pernikahan dalam Islam. Pada presentasi kali ini, materi yang akan kami bahas adalah 1. Pengertian tentang pernikahan dan dalil dan hadis pernikahan. Dan yang kedua, hukum pernikahan dan proses pernikahan. 3. Rukun nikah. 4. Resepsi pernikahan dan hak serta kewajiban suami istri. 5. Hal yang memutus ikatan pernikahan. 6. Macam-macam pernikahan terlarang. Dan ketujuh, prinsip pernikahan dalam Islam dan hikmah pernikahan dan Islam. Dan tentang pengertian pernikahan dan dalil akan dijelaskan oleh Mbak Dinda. Yang pertama, pengertian pernikahan. Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Nikah secara harfiah artinya himpunan atau adamu, kumpulan atau al-jama'u, hubungan intim atau al-wad'u. Secara istilah, nikah adalah suatu akad yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan kata ankahtuka atau menikah dan zahwajtuka atau mengawinkan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia menilai pernikahan merupakan sebuah prosesi sakral yang tidak hanya diperuntukkan untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia, tetapi sebagai sarana ibadah, ladang amal dan pahala, melestarikan keturunan, dan menjalankan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, dalil Al-Quran dan hadis tentang pernikahan. Yang pertama, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Yang kedua, dengan pernikahan Allah SWT memberikan kemampuan atau kecukupan. Terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Yang ketiga, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. Terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Dan yang keempat, pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. Terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan yang terakhir, pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Untuk pernikahan dan proses pernikahan dalam Islam akan dijelaskan oleh Mbak Akta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan dapat terjadi sesuai penyebab atau hal-hal yang melatar belakanginya, sehingga hukum pernikahan dapat berubah-ubah sesuai sebabnya, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mubah. Hukum mubah dalam pernikahan adalah hukum asal. Artinya seseorang melakukan pernikahan hukumnya boleh, atau tidak melakukan pernikahan juga boleh. Yang kedua, wajib. Pernikahan hukumnya wajib apabila seseorang yang sudah mampu dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ukuran mampu adalah mampu membayar mahar atau mas kawin dan mampu memberi nafkah kepada calon istri. Yang ketiga, sunnah. Hukum pernikahan dapat berubah dari wajib menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu untuk memberi mahar dan penghidupan kepada calon istri dan mengendalikan nafsunya sehingga tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Yang keempat, makruh.
Hukum pernikahan dapat berubah menjadi makruh apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksual. Cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan nafsu seksual adalah dengan olahraga secara intensif atau dengan berpuasa, karena keduanya dapat menurunkan hormon seksual. Yang kelima, haram. Hukum pernikahan dapat berubah menjadi haram apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seorang istri. Yang selanjutnya yaitu proses pranikah dalam Islam. Yang pertama, melakukan ta'aruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam untuk mendekati zina. Pacaran termasuk perbuatan yang mendekati zina karena cenderung akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti berduaan, saling berpegangan, hingga berujung pada perzinaan. Islam menganjurkan dengan cara-cara Islami, yaitu ta'aruf. Ta'aruf adalah upaya untuk saling mengenal dan menjajaki kemungkinan untuk menjalin pernikahan dalam momentum khitbah atau melamar. Yang kedua, meminang atau khitbah. Meminang merupakan permintaan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Tujuan dari meminang agar peminang dan yang dipinang saling mengenal. Tanda telah dipinang dapat berupa cincin atau sejenisnya. Tujuannya agar perempuan yang telah menerima pinangan seorang laki-laki tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lainnya, kecuali kalau pinangan laki-laki tersebut telah dicabut, sehingga tidak berlaku lagi. Yang ketiga, mas kawin. Mas kawin adalah pemberian yang wajib diberikan seorang laki-laki sebagai calon suami kepada seorang perempuan yang akan menjadi istrinya. Memberikan mas kawin hukumnya wajib berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 4. Mas kawin atau mahar dapat dibayar dengan berbagai cara yang mempunyai nilai atau faedah berdasarkan persetujuan bersama, seperti rumah, kebun, peralatan sholat, dan sejenisnya. Dan untuk rukun nikah akan dijelaskan oleh Mas Andria. Selanjutnya, ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, rukun nikah. Untuk calon suami yang sah melakukan akad nikah apabila seorang calon suami memenuhi syarat, yaitu Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, lelaki sejati, dan berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya, untuk calon istri yang sah untuk dijadikan calon istri apabila seorang calon memenuhi syarat, yaitu Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, perempuan sejati, berumur minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya, wali calon istri. Seorang laki-laki yang berhak menikah seorang anak perempuan dengan seorang laki-laki. Syarat menjadi wali calon istri yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dan adil. Seorang laki-laki yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah menurut ulama syariah yaitu yang pertama bapak kandung, 2 kakek, 3 saudara kandung laki-laki, 4 saudara tiri laki-laki, yang kelima anak saudara kandung laki-laki atau keponakan, yang keenam anak saudara tiri laki-laki atau ya keponakan lagi, 7 paman dari pihak bapak, 8 anak laki-laki dari paman atau sepupu, 9 hakim. Selanjutnya, 2 saksi. Seorang laki-laki calon suami harus dapat mendatangkan 2 saksi dalam proses akad nikah. Tujuan kehadiran 2 orang saksi di samping untuk mengetahui kesahan proses akad nikah, juga untuk
memberi praksi apa sih? Itulah pokoknya bahwa seorang laki-laki calon suami adalah seorang jenaka, duda atau sudah beristri. Selanjutnya sigat atau redaksi ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan pernikahan dari calon suami. Pertama, syarat ijab. A. Menggunakan bahasa yang jelas. B. Yang B ya. Menggunakan kata anhaltuka, yaitu saya nikahkan, atau zawajatuka, saya kawinkan. C. Tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan. D. Diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya dengan sempurna. E. Tidak dibatasi oleh waktu tertentu seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Yang terakhir F. Tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Selanjutnya yaitu syarat qabul. A. Menggunakan bahasa yang jelas. B. Menjawab pernyataan dalam kalimat ijab dengan senang dan tepat. Segera. C. Bukan merupakan kata sindiran. D. Dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya. E. Tidak dikaitkan dengan batasan waktu tertentu seperti nikah mut'ah atau kontrak. F. Tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. G. Menyebut nama calon istri. Yang terakhir tidak diselangi dengan perkataan lain. Dan untuk resepsi pernikahan dan hak serta kewajiban suami istri akan dijelaskan oleh Mbak Puan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai walimatul ursyi, kewajiban dan hak suami istri. Yang pertama adalah walimatul ursyi. Walimatul ursyi adalah resepsi atau pesta pernikahan. Biasanya dilakukan setelah akad nikah selesai dengan tujuan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan selamat dan kelancaran selama akad. Juga sebagai pemberitahuan kepada khalayak ramai bahwa telah dilaksanakannya akad nikah kedua mempelai tertentu. Hukum walimatul ursyi sebagian besar pendapat ulama mengatakan sunnah. Artinya bila dilakukan akan memperoleh pahala. Bila tidak mampu melakukannya juga tidak apa-apa. Dan tidak dibenarkan juga memberatkan diri dengan cara berhutang demi melaksanakan resepsi. Selanjutnya adalah kewajiban suami terhadap istri, yaitu suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami. Dengan begitu, istri dianggap telah memperoleh haknya. Kewajiban suami yang pertama yaitu seorang suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak kasar dan tidak zalim. Yang kedua, seorang suami wajib memberikan nafkah lahir kepada istri, seperti memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga, seorang suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perempuan, contohnya hukum haid, nifas, dan sebagainya. Lalu yang keempat, suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. Yang kelima, suami wajib menutup aib istri kepada siapapun. Dan yang terakhir, ketika ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat kepada istri. Selanjutnya adalah kewajiban istri terhadap suami, yaitu suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri. Dengan begitu, suami dianggap telah memperoleh haknya. Kewajiban istri yang pertama yaitu istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34. Lalu yang kedua, istri wajib menaati suami selama tidak dalam kemaksiatan, seperti tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Lalu yang ketiga, istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan keluarga, baik secara biologis maupun non-biologis, kecuali ada sebab-sebab syar'i. Seorang istri tidak boleh lalai karena surga dan nerakanya ada pada keridhaan suami.
Lalu yang keempat, istri hendaknya mendahulukan hak suami di atas hak orang tuanya. Yang kelima, istri wajib menjaga harta suaminya dengan baik. Yang keenam, istri hendaknya selalu membuat dirinya menarik di hadapan suami. Lalu yang terakhir, istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Hal-hal yang memutus ikatan pernikahan akan dijelaskan oleh Dimas. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang hal-hal yang memutus ikatan pernikahan. Yang satu adalah talak atau perceraian. Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan ucapan talak baik secara terang-terangan atau secara kisayah dari pihak suami kepada pihak istri. Ada dua talak, yaitu talak roji, yaitu talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istri untuk pertama kali, sehingga suami boleh rujuk kepada istri selama masih masa iddah tanpa akad baru. Yang kedua adalah talak bain, yaitu talak 3 yang dijatuhkan kepada suami pada istri 3 kali dan tidak boleh rujuk kembali kecuali ada akad baru. Dan timbullah istilah baru yang yaitu iddah dan rujuk. Tujuan iddah adalah untuk mengetahui apakah seseorang yang dicerai dalam posisi hamil atau tidak. Iddah digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu iddah mati dan iddah hamil. Yang kedua, paskah. Paskah adalah pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab tertentu. Seperti seorang suami menikah dengan seorang perempuan yang semula tidak beragama Islam, kemudian perempuan tersebut masuk Islam. Iddah karena talak. Yang selanjutnya adalah hulu. Hulu menurut bahasa berarti meninggalkan atau melepaskan. Dalam ilmu fikih, hulu atau talak yang dijatuhkan kepada suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri mengembalikan sejumlah harta yang disetujui mereka berdua. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229. At-talaq marrat fa imasakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yahilul lakum at-tahudu mimma ataimuhunna say'in illa ayyakafa ala yukimah hudallah fa in khiftum alla yuqima hudallahi fala junnaha alaihi bimaddat bi tilka hudadullahi fala ta'duha wa may yata'adda hudallahi faulaika humud dzalimun. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan atau menceraikan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali suatu mahar yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya atau suami istri mampu menjalankan batas-batasan Allah atau ketentuan Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batasan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batasan ketentuan Allah. Janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batasan ketentuan Allah, maka itulah orang-orang yang zalim. Yang keempat adalah li'an. Li'an adalah sumpah seseorang suami menuduh istrinya berzina dan suami tidak dapat menunjukkan 4 saksi yang melihat bahwa istrinya berzina. Dengan mengangkat 4 kali di depan hakim dan ucapan kalimatnya, ia mengatakan, laknat Allah dan limpahkanlah kepadaku apabila tuduhanmu itu dosa. Dan yang ketiga, yang kelima adalah ila. Ila adalah sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau masanya tidak ditentukan. Dan jika sebelum 4 bulan dia dan istrinya kembali dengan baik, dia diwajibkan membayar denda atau kafarat. Akan tetapi jika 4 bulan ia tidak kembali kepada istrinya, hakim berhak menyuruhnya memilih antara 2 hal,
kembali pada istri membayar kafarat atau menolak istrinya. Jihar adalah ucapan suami yang merupakan istrinya dengan ibunya, seperti suami berkata, punggungmu sama seperti punggung ibuku. Ungkapan ini merupakan bentuk talak kinayah secara tidak terang-terangan. Jika suami mengucapkan kata tersebut tidak melanjutkannya dengan menolak istrinya, seorang suami wajib membayar kafarat dan haram menguli istrinya sebelum kafarat dibayar. Terima kasih. Macam-macam pernikahan terlarang akan dijelaskan oleh Nabila Ana. Selanjutnya yaitu macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Di dalam ajaran Islam dikenal adanya nikah terlarang, artinya berdosa apabila dilakukan oleh umat Islam walaupun melalui langkah-langkah yang benar. Dilarangnya pernikahan tertentu di dalam ajaran Islam karena adanya sebab-sebab tertentu pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23. Dari ayat tersebut jelas disebutkan jenis-jenis pernikahan yang dilarang, sehingga hukumnya haram apabila dilakukan, yaitu 1. Pernikahan semahram. Mahram adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki. Ada 3 macam, yaitu 1. Mahram karena keturunan adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki karena hubungan keturunan. Kemahraman ini berlaku selama 1. Ibu kandung atau nenek, 2. Anak perempuan kandung, 3. Saudara perempuan kandung, 4. Saudara dari bapak, 5. Saudara dari ibu, 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. Yang kedua, mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan atau musyaharah adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki karena pernikahan. Sifatnya adalah sementara karena masih terikat oleh pernikahan. Yang termasuk mahram karena pernikahan adalah 1. Ibu dari istri atau mertua, 2. Anak tiri apabila istri sudah digauli. Yang ketiga, ibu tiri, istri dari ayah baik sudah cerai atau belum. Yang keempat, menantu atau istri dari anak laki-laki baik sudah cerai ataupun belum. Yang ketiga, mahram karena persusuan. Mahram karena rot'ah adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena hubungan dengan persusuan. Yang termasuk mahram persusuan adalah 1. Ibu persusuan atau yang menyusui. Yang kedua, saudara persusuan. Yang kedua yaitu nikah syigar. Nikah syigar adalah pernikahan dengan cara tukar-menukar calon istri di antara para wali untuk dinikahkan dengan calon suami yang telah disepakati atau untuk dirinya masing-masing dengan satu perjanjian tanpa mahar. Hukumnya adalah haram. Yang ketiga, nikah tahlil atau nikah tahlili. Nikah tahlili adalah nikahnya seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelum pernikahan ini dilakukan secara rekayasa dengan tujuan agar mantan suami dapat menikah kembali dengan seorang perempuan yang sudah dicerai dengan talak bain kubra atau talak 3. Setelah habis masa iddah, nikah semacam ini hukumnya haram, termasuk dalam dosa besar. Yang keempat adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah disebut juga dengan nikah kontrak. Pernikahan ini hukumnya haram karena pernikahan dilakukan hanya semata-mata untuk bersenang-senang dan dibatasi dengan waktu tertentu. Yang kelima yaitu nikah masih dalam masa iddah. Seorang perempuan yang diceraikan oleh suami memiliki masa iddah. Iddah adalah masa menunggu seorang perempuan tidak boleh menerima pinangan seorang laki-laki sampai habis masa iddahnya. Yang keenam adalah nikah beda agama. Menikah dengan seorang perempuan yang musyrik atau kafir hukumnya dilarang di dalam Islam, sehingga haram apabila dilakukan oleh umat Islam karena Allah melarangnya. Dan yang terakhir, prinsip pernikahan dalam Islam dan hikmah pernikahan akan dijelaskan oleh Mbak Tika. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Pernikahan merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dan pemberanian. Istri adalah bentuk amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suami. Demikian pula suami merupakan amanat Allah kepada istri.
anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Kepada suami istri telah terjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amanah itu. Ada 4 prinsip pernikahan yang harus ditegakkan oleh suami istri di dalam kehidupan berumah tangga. Keempat prinsip tersebut adalah 1. Prinsip sakinah mawaddah warahmah, cinta damai dan kasih sayang. Sakinah secara bahasa berarti tentram, mawaddah secara bahasa berarti cinta kasih, dan rahman berarti kasih sayang. Pasangan suami istri sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa agar berikhtiar agar dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hubungan suami istri dapat tergantung berdasarkan prinsip mawaddah warahmah. Artinya suami istri hendaknya senantiasa saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Semua sikap dan perilaku suami istri dalam kehidupan bersama semata-mata bermuara kepada rasa kasih sayang dan cinta yang tulus. 2. Prinsip berperilaku sopan dan beradab. Seorang suami terhadap istri dalam bergaul dengan kehidupan sehari-hari harus secara sopan dan santun. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga secara umum diawali dengan perilaku yang tidak seimbang. Artinya memandang seorang istri sebagai manusia yang berfungsi sebagai pelengkap penderita, sehingga seorang suami sering berperilaku kasar terhadap seorang istri. 3. Prinsip kesejajaran dalam saling melengkapi dan melindungi. Setelah seorang laki-laki dan perempuan melakukan ijab kabul dan akad nikah, sudah mulai berperilaku prinsip musawah, yakni prinsip kesejajaran untuk saling melengkapi dan melindungi. Prinsip ini perlu diterapkan meningkatkan hubungan suami istri hanya dapat serasi harmonis apabila keduanya dapat saling melengkapi dan melindungi. Dan perlindungan istri dan keluarga tidaklah melekat secara otomatis karena suami tersebut harus memiliki kualitas lebih dibanding dengan seorang istri. B. Mampu memberikan nafkah lahir batin. 4. Prinsip saling bermusyawarah dan berkomunikasi secara baik. Tidak sedikit persoalan yang timbul dalam kehidupan keluarga, mulai dari persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, dan jenis persoalan lainnya. Selanjutnya yaitu hikmah pernikahan dalam Islam. Di antaranya, hikmah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melakukan pernikahan menjadi sumber untuk meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Cara untuk menyalurkan kebutuhan biologis adalah mulai lembaga pernikahan, sehingga pernikahan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan halal. 3. Dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Sudah menjadi titah Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap laki-laki memiliki jodoh seorang perempuan. Keduanya memiliki kebutuhan jiwa yang menuntut untuk dipenuhinya. 4. Saling dapat memperoleh keturunan yang sah. Segala bentuk hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi sah dan halal setelah melalui proses akad nikah. Sebaliknya, hubungan yang tidak sah didahului oleh akad nikah. Berarti mereka melakukan perbuatan zina yang dapat mengakibatkan lahirnya keturunan yang tidak jelas satunya. 5. Dapat membentuk keluarga yang islami. Pernikahan yang dilakukan sesuai ajaran Islam secara konsisten menjadi lembaga pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam. Sekian dari kelompok 4, mohon maaf jika ada salah kata dan tutur kata dari kami dan teman-teman kami. Dan untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.